Ibu tuh Kesha, Anjali Kirana, nomor absen 20. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku mau jelasin dulu susunan pembelajaran yang kita jalanin hari ini. Yang pertama diawali dari pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada games, dan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Aku mau jelasin dulu sedikit tentang gamesnya. Nanti kita bakal nampilin soalnya di depan. Jadi masing-masing kelompok bakal cepet-cepetan menjawab soal yang kita tampilin. Kalian bakal ngumpulin skor sebanyak-banyaknya. Jadi nanti buat kelompok yang skornya terendah atau bahkan nggak dapat skor, nanti dia yang bakal bikin kesimpulan dari pembelajaran hari ini dan ditampilin ke depan kelas. Setuju? Setuju. Yes. Jadi mohon nanti saat pemaparan materi kalian menyimak dengan baik agar nantinya bisa bikin kesimpulan di akhir pembelajaran. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai identitas nasional. Oke, kita masuk ke materi. Di sini ada makna-makna sila Pancasila. Sebelumnya minggu lalu kelompok 2 udah ngejelasin tentang makna-makna sila Pancasila. Nah, di sini aku mau ngejelasin ulang atau ngejelasin kembali mengenai makna-makna sila Pancasila. Kenapa? Karena perlu kalian ketahui makna-makna sila Pancasila ini adalah merupakan dasar di mana kita bisa menentukan materi kita berikutnya, yaitu menentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Oke, di sini sila pertama memiliki makna toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Sila kedua memiliki makna menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Sila ketiga memiliki makna menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Sila keempat memiliki makna bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima memiliki makna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan sosial. Nah, ada pun sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sila pertama yaitu menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan. Sila kedua yaitu bersikap sopan, menghormati orang lain dan menolong sesama. Sila ketiga yaitu mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima yaitu bersikap adil dan membantu masyarakat dan membutuhkan. Nah, itu tadi merupakan penerapan sila-sila Pancasila secara umumnya. Nah, sekarang penerapan Pancasila itu dikategorikan lagi ke dalam beberapa lingkup. Yang pertama ada lingkungan keluarga, ada masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Teman-teman bisa lihat LKS di halaman 14. Di situ udah lengkap semua penerapan Pancasilanya, ada lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Aku mau jelasin dari sila pertama. Sila pertama di lingkungan keluarga itu contoh pengamalannya. Yang pertama, disiplin melaksanakan ibadah di rumah dan merayakan hari besar agama bersama keluarga. Sila pertama dalam lingkungan masyarakat itu yang pertama adalah menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghindari perilaku yang bersifat mencela agama orang lain. Nah, teman-teman, setelah kita
sila ketiga Pancasila karena dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan bangsa. Kalau kita ingat, makna dari sila ketiga itu salah satunya adalah menjaga keutuhan. Nah, dari gotong royong ini merupakan salah satu implementasi yang dapat menciptakan makna dari sila ketiga, yaitu menjaga keutuhan. Jadi, itu sebabnya kenapa gotong royong masuk ke sila ketiga. Nah, gotong royong juga masuk ke dalam sila kelima karena bertujuan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Jadi, dapat disimpulkan gotong royong itu bisa masuk ke sila ketiga dan sila kelima. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah dalam suatu amalan Pancasila hanya dapat mencerminkan satu sila saja? Tentunya tidak. Bisa mencerminkan lebih dari satu karena Pancasila itu sila-silanya itu saling berkaitan satu sama lain. Misalnya menghargai dan menghormati perbedaan agama itu bisa termasuk dalam sila pertama dan sila ketiga. Nah teman-teman, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah bertanya terkait materi kita pada hari ini. Kita lanjut dengan games. Nah, jadi karena kalian tadi sudah menyimak dengan baik materi yang kami presentasikan, jadi kami akan memberitahu bagaimana cara bermain gamesnya. Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan 10 soal berupa gambar dan tulisan yang akan ditampilkan. Nah, untuk soal gambar, siswa akan menebak termasuk pengamalan sila keberapa gambar yang ditampilkan beserta alasannya. Untuk soal tulisan, siswa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditampilkan. Nah, terus permainan ini menggunakan sistem siapa cepat dia jawab. Nah, kelompok yang semua anggotanya berdiri terlebih dahulu berhak menjawab. Jadi, untuk teman-teman yang sudah mengetahui jawabannya dan ingin menjawab, diharapkan satu kelompok itu langsung berdiri untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian cara bermain selanjutnya yaitu dilarang berdiri sebelum soal berikutnya di slide. Kelompok yang dapat menjawab dengan tepat akan mendapatkan 10 skor atau 10 skor per soal. Nah, terus jika jawaban kurang tepat atau salah, maka soal akan dilemparkan ke kelompok lain. Kemudian kelompok dengan skor terendah akan membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi jangan sampai kalah ya. Oh ya teman-teman, kami boleh minta tolong kerjasamanya. Mungkin pindah posisi duduk. Jadi yang kelompok 1 di sini, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Soalnya biar kita nggak bingung. Masih contoh sama ya. Nah, jadi kita akan menampilkan gambar seperti ini. Terus kalian Kalau tahu, yang sudah tahu nih jawabannya, kalian satu kelompok harus rempah berdiri terus menjawab. Jadi kalian kalau sudah tahu jawabannya, ini tuh termasuk ke mencerminkan pengamalan sila keberapa sih? Kalian harus sebutkan dan juga kasih tahu alasannya tuh kenapa. Udah ngerti? udah paham semua ya? Udah siap? Siap. Kita mulai ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Kelompok 8 ya? Iya langsung jawab. Iya isi. Jawaban yang sudah ditahu oleh kelompok 8 itu tepat sekali ya. Ini termasuk pengamalan dari sila ke-6. Jadi kelompok 8 mendapatkan skor. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ingat ya, kalau sudah tahu jawabannya, langsung serempak berdiri satu kelompok. Soalnya tadi kayaknya masih ada yang ragu-ragu. Mengerti? Kita mulai ya, 1, 2, 3.
kasih untuk jawabannya, itu sudah tepat ya. Setuju ya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kelompok Widya Maharani dari kami video nomor absen 13. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4. Menurut pandangan dari kelompok kami, untuk gambar yang di depan itu termasuk dengan sila ketiga. Mengapa demikian? Karena sila ketiga itu menyatakan bahwa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, di mana upacara bendera merupakan salah satu contoh sikap nasionalisme yang menyatakan tentang cinta kepada tanah air. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang video. Memang benar gambar tersebut mencerminkan sila ketiga. Yuk, diam yuk, perhatiin yuk. Siap ya? Sebelum dislike. Yuk, kelompok 5. Izin, saya perwakilan dari kelompok 5. Izin menjawab. Jadi yang pada gambar di depan itu termasuk sila kedua. Karena di situ kan terdapat ada kayak seperti tunawisma, terus dia diberikan bantuan oleh orang-orang. Jadi itu termasuk sila kedua karena saling tolong menolong. Oke, terima kasih ya, jawabannya sudah benar. Gambar tersebut mencerminkan sila kedua. Oke. Siap? Sudah ya? Kelompok paling belakang. Kelompok 6. Jadi saya dan juga perwakilan dari kelompok 6 ingin menjawab ada timbangan di mana timbangan kayak kita anggap itu sebagai hak dan kewajiban. Jadi itu termasuk dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ya itu ada hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, oke, terima kasih ya untuk jawabannya, memang sudah tepat. Gambar timbangan yang seimbang ini menggambarkan tentang keadilan yang tepatnya mencerminkan sila kelima. Siap ya? Ya, kelompok. Mohon izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok 7 atas nama Jessica. Jadi menurut kami gambar di depan adalah termasuk dalam sila kelima. Sila kelima. Karena di sila kelima itu kita saling bergotong royong dan saling maju bersama-sama. Nah, menurut kami ini kurang tepat. Jadi kayaknya jawabannya Lempar bukan dulu. kami. Kita lempar ya jawabannya. Sekarang kalian berkelompok kami dan jalan bukan ya. Sabar ya, kelompok yang lain masih ada kok. Oke. Sabar dulu. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Nita Sari, nomor absen 18, perwakilan dari kelompok 1. Menurut kami, gambar di depan termasuk ke dalam pelemahan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dikarenakan di sila ketiga dijelaskan bahwa ada aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Ya, benar sekali. Ini termasuk mencerminkan sila ketiga. Karena mereka bekerja sama dalam rangka HUT RI. Ya, sekarang semua ya, bukan?
Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok 8, tapi ini sayangnya dijebakan jadi kurang tepat. Enggak, bukan salah tapi kurang tepat. Mungkin Anda sudah mendengar. Masih ada pertanyaan? Kami dari kelompok 7 tidak menjawab. Jadi menurut kami gambar depan itu termasuk sila ketiga karena sila ketiga itu persatuan Indonesia yang bergotong royong bersama-sama saling tolong-menolong membersihkan lingkungan kelas. Oke, menurut kami juga tuh masih kurang tepat. Teman-teman, cluenya tadi ada di pertanyaan yang sudah dijawab. Oke, coba baik-baik ya. Tolong. Tadi udah saya jawab. Udah kan? Udah? Yang tadi udah salah menjawab, duduk aja ya. Masih. Oke. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Pemangku Wijaya Maharani atau akrab dipanggil dengan nama Vio, nomor absen 13, kelompok dari kelompok 4. Menurut pandangan dari kelompok kami, gambar di depan itu termasuk penggabungan sila ya, antara sila ketiga dan sila kelima. Mengapa demikian? Sila ketiga menjelaskan tentang persatuan Indonesia, yaitu kita tuh harus bersatu untuk menjaga kerukunan. Sedangkan sila kelima itu membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tertera juga di buku. Contohnya adalah bergotong royong untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Maka dari itu, gambar di depan termasuk dalam penggabungan sila ketiga dan sila kelima, yaitu tentang persatuan dan bergotong royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok Vio. Gambar ini mencerminkan gabungan dua sila, yaitu sila ketiga dan sila kelima, karena dalam gambar tersebut mereka bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas dan mereka tuh membagi pekerjaan mereka dengan adil. Kita lanjut. Semuanya bisa berdiri ya. Berdiri aja, nggak usah megang kuda teman. Udah siap? Ayo. Turun dulu ya. 1, 2, 3. Kenalkan, nama saya Nika Sanjidasari, nomor absen 18, perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, menjawab pertanyaan di depan, bagaimana cara kamu menunjukkan sifat toleransi beragama di lingkungan sekolah dan mengapa sikap tersebut penting dalam kehidupan berbangsa? Menurut kelompok kami, cara menunjukkan sikap toleransi beragama di lingkungan sekolah adalah dengan menghormati ketika kita beragama Hindu itu kan ada tulisannya di sekolah pada saat jam 7.30 dan jam 12. Itu bisa dengan kita, kalau misalnya kita yang cewek lagi PMS gitu, kita bisa menghormati dengan cara ikut berdiri aja dan tidak ribut kita yang lain lagi sembahyang. Terus mengapa sikap tersebut penting dalam kehidupan berbangsa? Sikap tersebut penting dikarenakan kita jika tidak menunjukkan toleransi terhadap beragama tidak menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain, itu akan menimbulkan perpecahan terhadap suku, ras, dan agama. Misalnya kita kan agama itu misalnya tuh, terus di kelas kita ada agama lain kan, terus agama lain tuh ikut berdiri gitu, berdoa juga sesuai bacaan. Oke, pertanyaan terakhir. Ini soal terakhir, soal tulis. Jadi siap-siap ya. 1, 2,
hal tersebut menunjukkan sila kedua, yang dimana kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan ras dan budaya dalam bangsa Indonesia supaya tetap terjaga persatuan di Indonesia. Nah, juga kami sebagai generasi muda dapat memanfaatkan media sosial untuk mempelajari budaya yang lain supaya dapat tetap menjaga persatuan dalam keberagaman budaya, suku, dan agama. Menurut kelompok yang lain, ini termasuk sila berapa? Satu. Boleh kita jelaskan alasannya? Kalau untuk kelompok HAM itu merupakan termasuk penggabungan sila, yaitu sila pertama dan sila ketiga. Mengapa demikian? Karena sila pertama itu menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di soal kalian juga menjelaskan tentang agama, yaitu sudah termasuk ke dalam sila pertama. Dan yang sila ketiga, mengapa demikian? Karena di soal sudah ada kata persatuan, maka demikian bisa dikatakan penggabungan dari sila pertama dan sila ketiga, yaitu dengan agama dan persatuan. Terima kasih. Nah teman-teman, gamesnya sudah selesai. Belum kan? Nah jadi untuk kelompok yang mendapatkan poin paling sedikit akan membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu Pancasila dalam tindakan. Kelompok yang dapat skor itu kelompok 7 bisa bikin kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu adalah dalam menerapkan sila-sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengetahui makna-makna dari sila tersebut. Misalnya seperti sila pertama. Yaitu sila pertama itu yang dimana ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita terapkan pada lingkungan keluarga itu seperti disiplin melaksanakan ibadah di rumah, lalu saling mengingatkan sesama anggota keluarga untuk beribadah. Lalu yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa diterapkan melalui melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, lalu juga bisa menghargai hak dan kewajiban masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, yang dimana penerapannya itu bisa dilakukan dengan cara aktif dalam mengikuti kegiatan di masyarakat. Lalu yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dapat kita laksanakan melalui menyelesaikan suatu masalah dengan melaksanakan musyawarah. Lalu yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita bisa lakukan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Teman-teman, itu tadi presentasi dari kami. Semoga dari apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika sekiranya ada salah kata atau ucapan. Kami tutup dengan kata santi. Kena semua kelas 11 A3 kita berikan terus kepada kelompok. Jadi apa yang sampaikan dari kelompok 3 ada bagus sekali. Jadi inilah pembelajaran sudah mengarah ke joyful learning. Jadi kamu tidak terasa bahwa kamu itu belajar kita sambil bermain, tapi tidak keluar dari materi. Inilah kita harapkan sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Nah inilah kelebihan dengan menggunakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan siswa. Jadi apalagi kita sekarang menerapkan pembelajaran deep learning. Mulai dari mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Itu sudah menyenangkan. Sekali lagi beri aplaus buat kelompok 3. Nah sekarang saya ingin berikan ulasan sedikit kelompok 3 ini, terutama Veronica. Jadi ini salah satu sudah melaksanakan perannya, apalagi Veronica ini mendapat tugas dari daerahnya, yaitu dari Papua. Jadi Veronica dikirim ke Bali sebagai anak Adam. Dia belajar dengan bagus, mungkin salah satu dari siswa yang
Yang saya lihat lah, ini mungkin paling bagus yang anak-anak kadang-kadang kan sering tidak sekolah kadang-kadang. Ini perlu kita juga tanamkan pada mereka bahwa ada misi dan visi yang harus dikedepankan. Karena mereka ini punya tugas, bukan hanya datang ke sini untuk main-main. Tapi ini Veronica sudah melakukan itu. Sehingga suatu saat ketika dia tamat di sini, dia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, terus pulang ke daerahnya membangun Papua. Karena mereka, si Veronica dan teman-temannya ini, anak-anak Adam utamanya, dia adalah merupakan generasi penerus daripada Papua, sehingga bisa dibangun Papua lebih bagus. Sehingga orang-orang Papua menjadi orang-orang yang cerdas, yang tidak gampang manipulasi, diolok-olok atau ditipu-tipu oleh orang lain. Sehingga mereka lah yang punya kewajiban untuk membangun daerahnya. Ya Veronica ya. Oke, berikan aplaus buat Veronica. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh langkah-langkah pembelajaran dari kelompok 3 sudah bagus, cuman yang perlu perhatian ya, kita belajar itu bukan mencari atau punishment yang utama, tapi penghargaan, tapi reward. Mestinya yang baik kelompoknya itu yang lebih dikedepankan, bukan bagaimana kita mencari orang yang tidak bekerja gitu. Kan arahnya ke sana jadinya. Ya, sekali lagi dalam kita belajar berkelompok, kita harus memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang lebih bagus. Bila perlu berikan reward dia. Apakah berikan snack mungkin atau berikan tepuk tangan, aplaus, sudah cukup. Gitu. Nah, bagi yang terkecil mungkin nilainya atau yang paling adem ayem kelompoknya ya boleh juga berikan punishment. Tapi bukan itu tujuan utamanya, tapi kita mencari yang terbaik. Sehingga harapan apa? Harapan kita apa? Nanti ketika kamu hidup ke masyarakat, karena kita sekali lagi bahwa belajar di kelas ini adalah membawa kehidupan nyata kita bawa ke kelas. Sehingga setelah kita biasa di kelas ini, maka kembali ke masyarakat kamu tidak akan kagok. Jadi kalau sudah biasa bekerja dengan maksimal, maka secara otomatis akan mendapatkan reward. Itu harapan kita. Oke? Nah sekarang sebelum lanjut, itu tadi sebenarnya yang terakhir itu lebih dekatnya ke sila kedua sebenarnya, karena di sana ada perbedaan budaya, perbedaan agama, dan perbedaan suku. Itu kan kedua sebenarnya. Tetapi ingat begini anak semua ya, kalau kelompok 1 kan sudah membahas tentang keterkaitan antara sila. Memang sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila kedua dan sila pertama, kemudian menjiwai sila keempat dan kelima. Dan begitu seterusnya. Artinya apa? Satu kita lakukan, sila itu sejatinya melakukan kelima sila itu. Kalau kita melanggar satu sila, berarti melanggar sila kelima sila-sila Pancasila. Itulah maksudnya bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu mungkin menghargai orang, ketika ada orang yang beribadah, kamu hargai, sejatinya kamu adalah manusia yang beradab. Benar apa enggak? Sejatinya kamu sudah mengedepankan persatuan, menciptakan persatuan, menghargai orang, menciptakan persatuan. Anak-anak adalah manusia yang demokratis. Anak-anak adalah manusia yang berkeadilan. Atau sebaliknya, ketika anak-anak bergaul dengan teman-teman di sini, terus membedakan suku, agama, ras, golongan, berarti anak-anak tidak melaksanakan nilai-nilai ketuhanan. Anak-anak tidak melaksanakan nilai-nilai ketuhanan. Anak-anak bukan menerapkan nilai-nilai demokrasi dan tidak menerapkan nilai-nilai keadilan. Artinya apa? Satu saja anak-anak lakukan sebenarnya mencerminkan kelima sila. Atau sebaliknya, satu anak langgar sila itu melanggar kelima sila. Itu maksudnya. Tetapi dalam sebuah kompetisi mencari pertanyaan lah begitu, menjawab pertanyaan atau ada pertanyaan dari kelompok tadi itu kan yang mana yang terutama, ya, yang terutama yang mana?
Maka yang tadi itu dia hanya lingkaran apa itu? Yang dilingkaran cuma dua saja. Agama sama persatuan. Oke? Ketiga di belakang dia bawahnya. Kita lihat dulu. Bagaimana persatuan itu ya? Ya. Sila kedua dan ketiga jadinya. Karena tidak persatuan. Gitu deh. Itu yang utamanya. Tapi apakah ada kadang sila pertama? Iya. Gitu. Itu ya anak-anak semua ya. Tapi setidaknya apa yang disajikan oleh kelompok penyaji sudah bagus sekali sehingga kalian tertantang untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ketika anak-anak terlibat dalam proses pembelajaran, secara tidak langsung, tidak kalian sadari, sebenarnya kalian sudah membangkitkan apa yang ada dalam diri kamu. Pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan, yang diberikan oleh minimal tadi oleh kelompok penyaji, itu kan dibangkitkan. Sehingga kamu tidak sadar, sebenarnya itulah perbuatan yang menyenangkan. Nah, itulah yang namanya deep learning. Namanya ya. Sekarang tadi kelompok penyaji, kemudian sekarang kelompok audien. Kelompok audien sudah bagus sekali, semuanya terlibat. Cuman kekurangannya apa? Tidak mau kadang-kadang menghargai orang lain. Karena ketika temannya bertanya, menjawab, itu harus disuruh tepuk tangannya. Nah, mulai saat ini, mari kita mencoba menghargai orang lain. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, sekecil apapun dilakukan, mari kita berikan applause. Itu sebagai wujud pelaksanaan sila kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, mungkin anak ini loh. Sekarang kita bedakan nih, sila kedua dengan sila kelima. Sama-sama bicara keadilan. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bedanya di mana? Sama-sama keadilan. Bicara keadilan di sila pertama lebih banyak ditujukan kepada personal. Hak dan kewajiban personal di sana. Tidak boleh membedakan apa agama, itu personal itu, suku, ras dan lain sebagainya. Sedangkan keadilan sosial, dia bicaranya ke hak dan kewajiban ditujukan kepada apa? Kehidupan sosial. Ketika anak-anak melaksanakan kewajiban dan melanggar kewajiban atau pengingkaran terhadap kewajiban, pelanggaran hak, kalau itu ditujukan ketika hidup sosial, maka sila kelima, keadilan sosial. Sedangkan kalau anak-anak membedakan gara-gara perbedaan sara, itu sila kedua. Di sana perbedaannya. Oke? Nah, sekarang saya ke pertanyaan apa? Rama dia. Apa dia pertanyaan Rama? Kenapa kok bertanya apa di sila gitu loh? Itu dulu. Oh, gitu. Karena gara-gara kelompok 3 menyampaikan materi tidak mengulas apa itu Pancasila. Gitu ya. Sehingga kamu itu yang tanyakan gitu. Oke. Ada jawab itu, kalau memang hanya seperti itu aja, Pancasila kan sudah kita tahu semua. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca artinya 5, sila berarti dasar. Ya, ada 5 dasar. Nah, ini mungkin kalau kalian bagaimana sejarahnya, lihat proses ketika sidang BPUPKI tanggal 1 tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Nah, pas tanggal 1 Juni itulah dibahas tentang dasar negara. Ada 3 pemikir tokoh bangsa kita yang mengajukan rancangan. 1 siapa? Supomo. 2 Muhammad Yamin. 3 Soekarno. Nah, dari ketiga itulah Soekarno menyimpulkan bahwa dasar negara kita Pancasila. Karena ketiganya itu menyampaikan 5 dasar. Tetapi kita bicara, apakah Pancasila ini buatan Soekarno? Tidak. Soekarno sudah bilang jelas-jelas bahwa beliau tidak menciptakan Pancasila, tetapi menggali dari bumi Indonesia. Artinya apa? Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa. Apa itu kepribadian bangsa? Kepribadian bangsa artinya bahwa Pancasila memberikan corak khas yang membedakan manusia Indonesia dengan bangsa lain. Itu dimaksud dengan kepribadian.
Oleh karena demikian, maka apabila kita menjadi warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, harus semua pola pikir kita, semua pola ucap kita, semua pola perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai Pancasila? 1, nilai ketuhanan. 2, nilai kemanusiaan. 3, nilai persatuan. 4, nilai demokrasi. Dan yang kelima, nilai-nilai keadilan. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita lakukan harus mencerminkan itu. Karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Saya kira itu, Rama. Ya, kalau hanya pertanyaannya sampai di sana. Kalau lebih jauh lagi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Karena waktu juga mau habis gitu. Ya, yang kedua siapa dia? Coba dia pertanyaan kedua. Oh iya, Dita, silakan Dita. Apa pertanyaan nanti yang kedua? Apakah dalam suatu pemahaman Pancasila hanya dapat mencerminkan satu sila saja? Sudah jawab kan? Ya, satu perbuatan kita mencerminkan kelima-limanya karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya ulang, satu sila kita laksanakan berarti sebenarnya kita sudah melaksanakan kelima sila tersebut. Atau sebaliknya, satu saja kita langgar sila itu, sejatinya kita sudah melanggar kelima sila tersebut. Kira itu kita, paham ya? Terus yang terakhir tadi siapa? Ya. Ya. Nah sekarang lihatnya begini. Kalau bicara gotong royong, itu sebenarnya adalah sila ketiga karena menciptakan persatuan. Tetapi dia juga melaksanakan sila kelima, kan kembali lagi keterkaitan. Karena kenapa? Karena di sana ada keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Oke? Karena kita tuh punya hak dan kewajiban di sana. Kita tidak boleh dong ketika di depan atau di lingkungan sekitar kita, kita berada di sana punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau orang lain melakukan gotong royong, kita tidak gotong royong, sejatinya kita sebenarnya melanggar sila kelima. Kenapa? Karena tidak melaksanakan kewajiban, pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga daerah itu. Tetapi apa yang kita lakukan kemudian memunculkan perpecahan, maka dia adalah sila ketiga. Tergantung dari mananya dulu gitu. Ya, tapi artinya gotong royong itulah menciptakan persatuan dari. Tetapi kalau bicara hak dan kewajibannya, dia adalah sila kelima. Karena ini bicara tentang keterkaitan antar sila-sila Pancasila. Oke, paham ya? Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih bagus lagi. Karena sebagai manusia tentu harus berproses. Belajar itu berproses. Belajar orientasi adalah proses, bukan hasil. Kalau semakin sering kita berproses, maka yakinlah hasilnya pasti akan bagus. Baik, sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk kita semua, untuk menyemangati diri kita. Semoga pertemuan berikutnya lebih bagus lagi. Silakan.